ya kita sebelum belajar, sebelum sekolah kita harus makan supaya belajar di rumah atau belajar di sekolahnya bersemangat ya dari dulu ya. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita anak-anak ya, yaitu sebelum kita belajar anak-anak kita harus tepuk semangat dulu ya. Nah, silakan Mimin Putra tepuk semangat. Tepuk semangat. Artinya kita harus bersemangat pada hari ini ya belajarnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita atau pelajaran kita pada hari ini anak-anak belajar bahasa Indonesia ya. Ya ini judulnya mengenal teks deskripsi. Adapun tujuan yang hendak kita capai pada hari ini yang harus kita ketahui ada 3 di sini tujuannya. Yang pertama, memahami apa itu teks deskripsi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga adalah mampu membuat teks deskripsi sederhana. Jadi setelah kita mempelajari ini nanti di akhir anak-anak diminta untuk membuat contoh teks deskripsi ini ya. Nah, apa itu teks deskripsi? Nah, ini coba baca. Dita, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran atau pelajaran tentang satuan benda, tempat atau makhluk hidup. Nah, ada salah baca ya. Coba ada lagi yang lain yang ingin bacanya? Itu saja. Kena. Baca kuat. Adalah teks yang berisi gambaran atau penjelasan tentang suatu benda, tempat atau makhluk hidup. Itulah arti teks deskripsi ya. Adalah teks yang berisi gambaran atau penjelasan suatu benda, tempat atau makhluk hidup. Jadi kesimpulan ini kita nanti membuat gambaran, menceritakan gambaran ya. Nah, ini ciri-cirinya. Ada ciri ya, tanda-tanda teks deskripsi. Yang pertama yaitu 1, baca, Dina. Rinci. 2, baca. Mada. Menggunakan kata sifat untuk memberikan gambar. Itu nanti ya cirinya. Yang ketiga, baca lagi, Putra. Baca tak? Itu ada Kesa, baca, Kesa. Urutan penjelasan yang teratur. Yang keempat, apa lagi yang bacanya? Silakan, Kevin. Pas. Bukan objek. Jadi ciri-cirinya di antaranya ada 4 itu anak-anak ya. Yang pertama, mendeskripsikan secara rinci. Yang kedua, menggunakan kata sifat atau adjektif untuk memberikan gambaran. Yang ketiga, urutan penjelasan yang teratur. Yang keempat adalah informasi yang objektif, bukan opini. Itulah tanda atau ciri teks deskripsi. Kemudian kesimpulan dari sini nanti kalau kita simpulkan teks deskripsi itu adalah teks yang memberikan gambaran rinci tentang suatu benda, tempat atau makhluk hidup. Jadi kita ceritakan suatu tempat atau makhluk hidup dengan rinci, dengan urutan, dengan sifat-sifatnya ya. Kemudian ciri teks deskripsi ini tadi sudah kita jelaskan ya, mendeskripsikan secara rinci menggunakan kata sifat yang urutan teratur dan informasi yang objektif. Jadi nanti kita coba nanti ya. Misal kita ambil apa itu? Nah, ini contohnya. Contoh salah satu teks deskripsi ya. Dia menggambarkan kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang lucu. Ini
mulai digambarkan, diceritakan, dituliskan ya. Tubuhnya kecil dan lentur, bulunya lembut dan berwarna putih dengan bercorak oranye di sekitar matanya. Matanya besar dan berkilau. Kucing suka tidur sepanjang hari dan suka bermain dengan bola benang. Itu dia mendeskripsikan suatu yang namanya makhluk hidup, yang namanya kucing. Jadi digambarkan, diceritakan, dituliskan dengan apa itu urutan sifatnya, ya, dengan urutannya, karakternya, bentuknya, ya. Itu saja ya deskripsi itu. Jadi dengan kata lain nanti kita diminta untuk memberikan contoh juga, menggambarkan sesuatu ya, atau menuliskan, menceritakan sesuatu. Di sini latihan menulisnya anak-anak yaitu gambar sebuah bunga yang indah. Gunakan kata sifat dan urutan yang baik untuk mendeskripsikannya. Misalnya kita sepakat ambil bunga, anak-anak pernah membaca atau melihat bunga matahari? Pernah? Pernah ya? Bunga mawar pernah? Nah sekarang anak-anak nanti sebagai tugasnya, latihan, kita deskripsikan, kita ceritakan bunga itu yang setahu kita secara berurutan, ya, dengan urutan sifatnya tadi. Nah, seperti di sini tadi, kalau kita lihat di sini adalah gambaran atau penjelasan suatu benda. Nah, kita jelaskan benda yang bunga tadi, tidak? Dengan lengkap dengan karakternya atau dengan bentuknya, dengan sifatnya. Ya? Nah, kita pakai ciri-cirinya ini tadi. Jadi secara rinci kita ceritakan bunga yang kita amat itu, kemudian menggunakan kata sifat. Warnanya apa, ya, bunganya kelopaknya ada berapa, sifatnya. Nah, kira-kira begitu diceritakan nanti. Sudah itu warna daunnya apa, batangnya, bentuknya bagaimana. Nah, itu kita ceritakan sifat-sifatnya ya, kita deskripsikan ya. Kemudian urutan penjelasan yang teratur. Mulai kita ceritakan penjelasan yang teratur itu, misalnya tumbuhnya di mana, misalnya iklimnya bagaimana, tempat tumbuhnya yang bagus, misalnya di tanah tinggi, tanah dasar, apa di tanah lembah, ya. Itu kira-kira urutannya ya. Kemudian informasinya objektif, tidak dikangkang, sesuai dengan kenyataan. Jadi kita itu tulis sesuai dengan sebenarnya, tidak ditambah-tambah. Ditambah-tambah itu namanya opini ya, tidak boleh ya. Nah, jadi anak-anak sampai di sini ada kira-kira apa itu gambaran, cara menggambarkan yang namanya bunga tadi. Nah, sebagai latihan anak-anak di sini nanti kita mendeskripsikan yaitu, nah ini gambar sebuah bunga tadi. Kita bayangkan bunga tadi. Kalau tidak ada gambarnya, kita lihat bendanya ya. Kalau tidak ada bendanya, kita lihat di mana saja, di Google ya, di browse ya, di Chrome kita cari bunga. Kalau sudah melihat bentuknya, baru kita ceritakan ya, itu tugasnya. Ada tak yang sudah pernah melihat bunga? Bunga apa yang kamu sudah pernah? Bunga matahari. Nah, begitu saja. Tugasnya kamu ceritakan saja bunga yang kamu lihat itu. Bunga apa saja, kita deskripsikan motifnya itu. Bagaimana kita menceritakan itu? Bunga mawar itu bentuk batangnya bagaimana ya? Nah, kemudian warna kelopaknya bagaimana, warna bunganya bagaimana, itu diceritakan. Mulai dideskripsikan sesuai kenyataan yang kamu pernah saksikan, sesuai yang pernah kamu lihat ya. Sampai di sini jelas kira-kira yang harus kita lakukan, yang harus kamu lakukan, jelas nggak? Jelas ya. Jadi kesimpulan ini ya anak, kamu itu mengarang yang namanya teks deskripsi ya. Judulnya yaitu bunga yang pernah kamu lihat. Atau bunga mawar, atau bunga melati, atau bunga matahari ya. Ceritakan saja
kamu gambarkan itu dalam bentuk cerita. Bunga matahari ini begini, batangnya begini, daunnya begini. Pak ya, tidak perlu jelaskan, kamu sendiri itu yang mengerti ya. Nah, bisa ya? Kamu kadang kamu tengok-tengok yang pernah kamu lihat ya. Sebenarnya kalau ada alat peraganya, nah seperti itu. Nah, bunga itu kalau kita deskripsikan bisa deh. Di depan dinding sekolah ada gambar bunga. Nah, mulai ya. Bunga apa itu? Bunga liar katakanlah ya. Ada daunnya berwarna apa itu? Hijau. Kemudian batangnya berwarna coklat, agak merah-merahan kan? Kelopak apa warna kelopaknya kuning. Pak lihat yang itu ya. Di tengah kelopak ada yang namanya apa itu? Merah bular ya. Merah bular itu ikan itu. Nah, itulah cara mendeskripsikannya apa yang kita lihat bunga itu. Jadi kesimpulannya apa yang kita lihat kita gambarkan dalam bentuk tulisan. Jadi secara rinci lagi bunga tersebut mempunyai daun berapa itu? 2. Daunnya itu berapa? Helai daunnya itu? Sebelahnya 5. Jadi jumlah seluruh daunnya 9. Kalau yang ini ya 5 sebelah, 4 sebelah. Jadi 9. Nah, itu dia sifatnya kan. Oh, berarti 9 bunga itu. Tidak ke bunga ngawang, daunnya sekian, tidak gitu. Kita saksikan yang sebenarnya. Itu namanya mendeskripsikan. Itu bunga di gambar itu. Nah, sekarang kamu tugasnya nanti kamu karang di buku masing-masing tugasnya ya, yaitu mendeskripsikan. Nah itu gunakanlah kata sifat ya. Apa itu? Sebuah bebas atau sebuah bunga yang kamu pernah lihat ya. Bunga apa saja ya. Dan nanti di akhir kamu kumpul ya. Kamu apa itu kita akan lihat hasilnya. Benar tak teks deskripsinya ini ya. Nah, lanjut. Sekarang kita kembali lagi supaya jangan tegang. Silakan lagi kembali tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Belajar kita jadi fokus lagi. Tugas kita sekarang adalah apa itu? Mau membuat cerita yang namanya teks deskripsi, yaitu dengan judul apa tadi? Sebuah bunga. Bunga apa saja yang anak-anak ketahui ya? Dia terserah bebas ngomongin bunga, intinya bunga. Kamu buat ceritanya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Sekarang silakan kerjakan di bukunya masing-masing. Silakan. Ya, selamat.